Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market kripto yang terbaru, dimana kita lihat ya bahwa Bitcoin ini memang sudah mengalami kenaikan, bahkan sekarang sudah menembus area 38.700. Nah, di video kali ini secara khusus ya kita akan bahas apakah breakout Bitcoin ini valid gitu ya. Lalu kita akan lihat secara dampak impactnya itu ke teknikal bagaimana juga secara market kripto. Kita juga akan bahas berita-berita terbaru dan analisa terbaru di market ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video market update seperti ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita aim untuk targetkan 250 likes ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum likes bisa pencet tombol like-nya, jadi kita lebih sering upload untuk video market update kripto. Ya, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam videonya. Nah, kita akan lihat ya untuk update market kripto di sini kita Bitcoin kita lihat di sini di 38.700. Overall kita update dulu di sini market ada Lunsi yang mengalami kenaikan 20%-an. Ini kita memang sempat bahas dalam beberapa hari terakhir trennya Luna ekosistem sepertinya lagi ada big movement. Volumenya juga mengalami kenaikan ya. Ada BIM, ada IOTA, Celestia dan beberapa kripto lainnya di sini ya. Untuk yang mengalami penurunan masih ada juga, tapi nggak terlalu signifikan sebenarnya penurunannya karena lebih ke arah Bitcoinnya breakout gitu. Nah, kita kalau lihat Fear and Greed Index untuk financial market di sini kita di area 67. Ya, sedangkan kalau kita lihat di market kripto itu kisaran 74. Jadi sama-sama kita di level greed sebenarnya gitu ya. Jadi ya kapan nih kira-kira kita bisa mencapai area mungkin netral ataupun fear di bawah sini gitu. Ini yang kita tunggu-tunggu menjadi momen discount istilahnya. Ya, tapi kalau kita lihat apakah momen diskon itu akan terjadi atau masih bisa ada kesempatan, itu kita akan bahas di video ini. Nah, kita mungkin langsung bahas dulu ke ininya kali ya, ke berita-berita terbaru. Let's go here. Nah, di sini kita lihat ya, Nayib Bukele. Mungkin teman-teman familiar dengan namanya atau mungkin teman-teman ada yang nggak tahu siapa sih Nayib Bukele. Nayib Bukele ini adalah presiden dari El Salvador. Ya, jadi El Salvador ini menjadi negara kecil ya di benua Amerika. Agak bawah sedikit gitu ya. Nah, dia itu bisa dibilang negara yang sangat-sangat pro Bitcoin gitu. Karena presidennya memperbolehkan Bitcoin sebagai transaksi dan lain-lainnya. Nah, tapi kita lihat ini baru aja. Dimana Nayib Bukele steps down as El Salvador president. Ya, kenapa? Karena ini sebenarnya bukan alasan dia banyak yang nggak suka dan lain-lain, tidak seperti itu, tapi dia lebih karena dia mau fokus ke re-election. Jadi dia mau fokus untuk mungkin periode keduanya dia, karena dia memang sudah menjadi presiden El Salvador dari 2019. Jadi ini udah waktunya lah gitu ya. Banyak negara-negara memang yang mengalami election atau pemilu seperti ini di tahun depan. Ya, di sini dia bilang take a leave of absence due to focus untuk campaign dia di 2024. Ya, jadi kita lihat apakah kalau misalnya dia bisa dibilang dia ke re-elect 2024 ini kan mungkin persis pas ya halving, setelah halving 3 bulan setelah halving biasanya cukup bullish ke dalam market kripto. Ini bisa menjadi campaignnya dia, bisa jadi aja gitu ya, karena kita nggak tahu sebenarnya ya ini kan bukan hanya fokus ke kripto tapi fokus ke negaranya dia juga. Nah, next up kalau kita ngomongin tentang berita, sebenarnya berita yang paling penting pasti berita dari spot Bitcoin ETF. Nah, untuk teman-teman just keep this in mind aja, taruh diingatkan aja gitu ya, bahwa untuk ETF sendiri kemungkinan besar ya gitu ya, window untuk approval atau kemungkinan ada approval ataupun rejection, sebenarnya bukan hanya approval tapi bisa jadi rejection juga, itu di 5 Januari dan 10 Januari. Nah, untuk saat ini mungkin kalau saya rasa ya semua orang expect SEC akan approve Bitcoin ETF di awal tahun depan, yaitu ya tadi ini di sini 5 Januari 10 Januari. Jadi expect big movement atau pergerakan besar terjadi memang di awal-awal tahun ini nih. Awal-awal tahun depan, ya. Nah, kalau kita lihat untuk di sini ini MicroStrategy, di mana kita lihat ya MicroStrategy membeli large amount of Bitcoins. Jadi membeli banyak amount of Bitcoins di sini seperti yang dikatakan dari Econometrics, dia kasih develop graph ya, atau sekitaran di sini 16.100 Bitcoin setara dengan 600 juta. Ini menarik dari Michael Saylor karena kalau teman-teman lihat ini menjadi big purchase.
Ya karena semakin besar lingkarannya, ini kita coba close di sini ya. Semakin besar lingkarannya, artinya semakin besar dia punya pembelian. Nah di sini dia beli kecil, ini agak besar. Tapi kalau kita bandingkan dengan pembelian sekarang, ini jauh lebih besar dibandingkan mungkin yang sebelum-sebelumnya. Ya mungkin karena harga Bitcoinnya udah mengalami kenaikan, jadi lebih membutuhkan funds yang lebih besar gitu ya untuk quantity Bitcoin yang sama. Tapi juga pertanyaannya adalah kenapa dia nggak waiting for the dip? Apakah ini tanda-tandanya dia melihat market mungkin nggak ngedip, bisa jadi langsung naik aja, mendingan dia beli aja sekarang gitu. Itu bisa jadi gitu, karena kan MicroStrategy bisa dikatakan sebenarnya ini big fund gitu ya. Ini cukup besar dia pembeliannya. Mana ini teman-teman lihat, dia sekarang kontrol 0,8% max supply. Jadi maksimum supply dari Bitcoin dia yang kontrol hampir 1%, karena si Michael Saylor ini selalu membeli. Untuk average-nya di sini kita lihat ya, di 30.245. Jadi technically sebenarnya dia udah untung gitu ya. Mungkin dia jadi lebih berani karena ya ini mungkin bakal naik ya, lebih berani aja. Nah, kalau kita lihat untuk di sini, untuk trading ya, kita lihat trading movement. Ini teman-teman lihat ada Bitcoin long short ratio, which is kita bisa lihat untuk dalam mungkin kita ke 24 jam terakhir deh. 24 jam terakhir ini quite even sebenarnya ya, dimana long sama shortnya di area ini. Tapi kalau teman-teman lihat di sini di Bitfinex ya, ini di sini Bitfinex ini fokus lebih condong ke long di sini. Ya ini 66%. Dan Bitfinex ini bisa dibilang ini kan whale exchange. Biasanya banyak paus-paus besar ini yang trading di sini gitu. Dan kita lihat ini banyaknya long di sini. Walaupun exchange lain overall sebenarnya hampir sama. Ya tapi kita bisa perhatikan di sini. Nah, kita kalau lihat juga liquidation heat map-nya yang terjadi adalah di sini overall karena liquidation-nya udah di take out. Nanti kita bahas di grafik ini gitu ya. Tapi ini karena liquidation udah di take out, overall ini seperti reset. Bahkan market saat ini pun kita bisa lihat untuk Bitcoin nggak terlalu banyak pergerakan. Ini relatif lebih stabil aja nih setelah mengalami kenaikan besar gitu ya. Nanti kita lebih masuk ke dalam teknikalnya. Tapi technically kita lihat di sini ada liquidity di area 42.000 dan juga di 34.000-an ya, 35.000, 34.000 seperti itu. Nah, kita ngomongin tentang price action, apa yang terjadi dari exit pump. Dia bahas bahwa Bitcoin lots of short got filled on Binance. Jadi banyak orang yang mengambil posisi short di dalam Binance ya. Another chunk of orders are waiting to get filled. Basically ya intinya banyak orang yang ngambil short posisi di sini. Nah, ini yang menarik. Kita langsung bahas teknikalnya gitu. Untuk teknikal, kemarin kita sempat bahas kan, dia ada dua level ya. Antara liquidation, bukan liquidation, tapi liquidity di bagian atas ya, sama likuiditas yang di bagian bawah. Di bagian bawah itu di area 33.000, 34.000. Seperti yang teman-teman lihat ini di layar itu di sini ya. Dan bisa kita katakan bahwa memang likuiditas ini kan seperti magnet ya. Oh, banyak order di area ini gitu ya. Ini seperti magnet yang terjadi. Dan kemarin kita bahas di sini waktu Bitcoin di posisi-posisi seperti ini waktu kita update, ini bisa jadi dia mengalami kenaikan atau bisa juga mengalami penurunan. Pasti dia antara naik atau turun. Dan yang terjadi adalah kita sempat update di Telegram juga, dia movement swap untuk likuiditas di bagian atasnya. Dan saat ini, teman-teman lihat di sini, ini dari yang kuning, dari yang hijau, sekarang udah jadi blank, udah kosong. Kenapa? Karena ini udah diambil, bahkan udah menjadi ada buat order-order baru. Ini seperti yang dikatakan exit pump. Short ordernya mungkin sekarang udah ngantri di atas ini, mungkin ada 39.000-an, 40.000-an, dan beberapa sudah kena, udah hit gitu ya, udah ada order short di sini. Nah, jadi apa yang akan terjadi? Kita bahas di technical. Jangan lupa ya, disclaimer on and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kita ngomongin tentang conflicting views. Ini yang sempat saya share di Telegram maupun di Discord juga. Nah, kita ngomongin di one day time frame. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, ya, Bitcoin secara time frame daily ini up. Ya, bisa dikatakan ini full breakout. Ini breakoutnya strong, 2,5%. Closing di area 38.682. Ya, di sini. Nah, yang pertanyaannya kenapa nih breakoutnya di 1 Desember ya? Karena kita lihatnya di monthly-nya ini teman-teman jangan lihat yang ini, jangan lihat yang sebelumnya. Jangan lihat candle bulanan saat ini. Di bulan November yang kalau kita perhatikan ini Bitcoin closing di area 37.300
700. Jadi technically ini kan masih di bawah resistance. Karena kita sempat bahas resistance Bitcoin itu di 38.000. Tapi setelah dia closing bulan monthly gitu ya, the next day atau hari berikutnya dia malah breakout ya. Jadi kita lihat, kalau kita lihat secara trend overall dengan breakoutnya Bitcoin seperti ini menarik gitu ya. Kenapa? Karena dia closingnya lihat di sini satu kali kena nggak berhasil, 2 tap, 3 tap, 4 tap gitu ya, tap 4 kali baru boom breakout gitu ya. Dan ini swap yang tadi kita bilang likuiditas yang di bagian atasnya. Itu satu. Lalu kalau kita lihat untuk bearish view-nya, kenapa Bitcoin masih ke bawah? Karena ini kita ngomongin tentang likuiditas, dimana likuiditas di bagian atasnya udah nggak terlalu besar. Yang besar tuh sekarang di area bawah 34.000, karena orang-orang bisa dikatakan nggak mau, mungkin mereka lihat ini Bitcoin udah mengalami kenaikan, nggak mau beli Bitcoin di daerah ini, mendingan tunggu aja di bawah sini ya. Kalau kita mau lihat Bitcoin nggak mencapai ini, yang kita butuhkan adalah order di bawah ini di cancel, mungkin dinaikkan ke atas 35, 36 seperti itu. Jadi artinya adalah ya mereka chasing harganya. Oh ini harganya naik, nggak turun-turun, kita naikin aja lah ordernya, kira-kira seperti itu. Ngomongin secara time frame 4 jam, masih nggak terlalu banyak perubahan ya. Ini yang kita perubahan sebenarnya Bitcoin nggak losing trend, malah dia breakout dari trendnya aja gitu. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah apakah Bitcoin bisa ke 40.000 gitu. Ini akan menjadi pertanyaan yang menarik dan mungkin akan ada di benak semua orang. Apakah 40.000 itu bisa terjadi oleh Bitcoin? Saat ini dengan posisi Bitcoin di area 38.700, ini kalau mau push up sebenarnya tinggal naik 3,3%, which is very possible gitu ya. Cukup mungkin lah. Ini sebelumnya aja kita lihat di sini naik 2,8. Jadi dia kalau mau naik di sini 3,3 lagi ya bisa. Tapi yang akan menjadi pertanyaan kita adalah untuk dia menembus ini pasti butuh banyak demand juga. Nah, apa yang bisa menjadi propelled Bitcoin atau yang membawa Bitcoin mengalami kenaikan ke atas lagi gitu. Kalau saya lihat untuk analisa short term ya, kalau kita lihat di time frame 4 jam atau di 2 jam, mungkin kita ke short term time frame di sini. Nah, kita lihat dari sini, ini Bitcoin waktu push, waktu dia mengalami kenaikan itu di weekend. Weekend itu kan lebih karena low liquidity juga gitu ya, liquidity-nya low, banyak orang udah cabut order, jadi potensinya mungkin di sini kita ada sideways. Saya merasa cenderung mungkin Bitcoin akan ada sedikit penurunan dulu, gitu ya. Penurunan kemana? Penurunan target mungkin ke area bawah sini 37.800-an. Ini menjadi key level. Karena technically kalau dia turun, ini menarik karena dia turun. Ya sebenarnya dia hanya retest aja sih. Ya, jadi kita lihat dari sini, ini kan dia testing ya. Jadi pada saat dia mengalami penurunan, mungkin testing ke area exponential moving average 50-nya. Jadi seperti ini. Ya, turun ke bawah. Nah, ini kita lihat di sini. Apakah market movementnya bagaimana? Apakah ada sign of exhaustion atau mungkin udah melemah gitu ya. Kalau udah melemah ya artinya Bitcoin mungkin akan ada penurunan. Tapi kalau di sini ternyata demand-nya kuat, mungkin ini akan bisa menjadi kenaikan Bitcoin ke 40.000 gitu. Tapi biasanya kenaikan Bitcoin ke 40.000 ini sesuatu milestone yang besar. Ya 40.000 itu kan angka psikologi gitu ya. Angka psikologi di mana orang-orang, wah 40.000 Bitcoin ke 40.000 itu cukup something big. Dan biasanya itu pasti harus ada reasonnya. Kenapa Bitcoin ke 40.000? Beritanya gitu. Dan saat ini sebenarnya kalau saya lihat belum ada berita yang cukup suportif ya untuk Bitcoin membawa ke 40.000. Kecuali mungkin tanda-tanda dari ETF gitu ya. Tapi kan ETF sebenarnya udah hype. Ini kenaikan Bitcoin yang sebelum-sebelumnya kalau kita lihat dari area 20 ribuan atau dari 30 ribuan ke atas, ini kan gara-gara ETF gitu. Apakah news ETF lagi bisa menaikkan Bitcoin ke 40 ribu gitu ya? Karena news besarnya nanti itu di awal tahun depan gitu ya, apakah akan di-accept atau enggak. Jadi ini akan menjadi pertanyaan kita. Tapi tendensinya untuk saat ini sebenarnya melihat Bitcoin mungkin untuk close mungkin sedikit mengalami retracement ya, sedikit mengalami penurunan ke area kisaran 37.900, 37.800 ke area tersebut gitu ya, untuk mendapatkan ambil liquidity juga di bagian ini. Nih teman-teman lihat juga di sini mana ya. Nah ini 378 ini kita lihat juga ya. Ini cukup strong juga secara liquidity. Jadi ya make sense lah kalau dia mungkin untuk turun dulu sesaat gitu ya untuk Bitcoinnya. Mungkin ini dulu update dari saya untuk di video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, pastinya jangan lupa untuk like. Kita targetkan 250 likes. Dan sekali lagi thank you semua untuk supportnya. And see you in the next video. Bye bye.